Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan yaitu mata kuliah perkembangan emosi pada anak, yaitu perkembangan sosial emosional pada anak. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai pembahasan ini dengan pengantar perkembangan sosial emosional. Kawan-kawan mahasiswa, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya perkembangan emosi itu. Nah, pada slide bisa kita lihat bersama-sama bahwa perkembangan emosi merupakan perkembangan yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan, dan memberikan reaksi emosional. Sehingga kita harus mengidentifikasi bahwa ada 3 hal, yaitu 1 mengenal, yang kedua mengekspresikan, dan yang ketiga adalah reaksi emosional. Sehingga dari definisi singkat ini atau ruang lingkup yang singkat ini, kita bisa menjadi memahami bahwa perkembangan emosi atau emosi itu sendiri tidak sekedar yang sering atau yang mungkin kita pahami sebagai luapan atau letupan emosional saja. Tapi perkembangan emosi itu mulai atau bisa diidentifikasi mulai dari kegiatan mengenal, yaitu karena apa? Sikap respon yang kita berikan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Respon yang kita berikan itu pasti ada stimulasinya. Nah, stimulasi itu biasanya akan bisa kita serap, bisa kita terima, salah satunya karena adanya proses mengenal, yaitu mengenal objek yang kita lihat, objek yang kita dengarkan, objek yang kita raba, objek yang kita rasa, dan sebagainya. Dari situlah kita baru akan mulai mengekspresikan, seperti ketika jenengan itu melihat atau mengenal objek yang dari situ Anda kemudian merasa bahagia, maka ekspresi bahagia itulah menjadi bagian dari respon sebenarnya. Respon karena Anda mengenal sebuah objek yang membuat Anda menjadi bahagia. Kemudian diikutilah yang namanya reaksi emosional. Dengan apa? Anda kemudian meloncat, Anda kemudian tertawa terbahak, bahkan apa? Senang sekali. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa perkembangan emosi atau emosi itu tidak sekedar hanya letupan emosi yang terkesan negatif itu, enggak. Tapi di sini ada proses mengenal, proses mengekspresikan, dan memberikan reaksi emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan harapan sosial. Oke ya, tadi yang pertama kita bicara tentang perkembangan emosi, bagaimana mengenal sampai pada reaksi. Dan pada perkembangan sosial ini adalah tentang perolehan kemampuan berperilaku ya, yang catatannya adalah sesuai dengan tuntutan dan harapan sosial. Artinya kita bisa disebut cerdas secara sosial ketika kita memang satu bisa membaca apa yang menjadi harapan lingkungan kita, dan di sisi yang lain kita mampu menerapkan itu dalam pola kehidupan kita, dalam pola kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting untuk kemudian mengukur apakah selama ini dalam kita bersosial di masyarakat kita, terutama di lingkungan terkecil kita di keluarga, apakah memang sudah sesuai dengan harapan mereka ataukah belum. Di sini pentingnya harapan tidak sekedar kita ingin dianggap baik oleh orang lain, bukan. Karena sistem sosial itu selalu memiliki yang namanya aturan, konsensus, tata tertib, norma sosial yang memang itu diikuti oleh banyak orang atau orang yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga kita kalau kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mampu menerapkan norma atau menyerap norma menjadi bagian internal diri kita, yang terjadi adalah kita akan dianggap sebagai
orang atau dianggap lingkungan kita sebagai orang yang tidak punya norma, orang yang tidak punya tata krama, orang yang tidak punya sopan santun, orang yang tidak beradab dan sebagainya. Karena di sini konteksnya adalah kita dengan lingkungan sosial kita. Nah itu, sehingga dua hal ini secara definitif itu bisa menggambarkan satu sisi bicara tentang kemampuan internal diri kita untuk melihat, mengekspresikan, dan memberikan reaksi dari diri kita, yang kemudian pada posisi perkembangan sosial adalah seperti kita mencoba belajar tentang lingkungan kita dan mencoba menjadi bagian yang integral, bagian warga yang baik di lingkungan sosial kita semuanya. Oke, kurang lebih itu bagian yang bicara tentang sosial emosional. Nah, pada sisi terminologinya, ada sisi terminologi yang lain. Perkembangan emosi ini bisa kita sebut pada sisi intrapersonal kita, ya, yang keluar dari dalam untuk kemudian merespon apa yang ada di luar, berbasis pada panca indera kita. Yang kedua, perkembangan sosial itu dapat kita kategorisasi pada bagian interpersonal kita, yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial kita. Sehingga perkembangan emosi dan sosial memiliki relevansi yang sangat kuat untuk membantu individu, untuk membantu personal kita secara individu tadi itu menjadi bagian integral dari lingkungan sosial kita, baik secara kita dengan diri kita baik, dan kita dengan keluarga kita juga baik, kita dengan lingkungan sosial kita juga menjadi bagian yang sangat integral dan memberikan efek baik untuk semuanya. Oke, kita akan mencoba lanjutkan. Mengapa gitu kan sosial emosional menjadi perlu dikembangkan gitu kan, terutama untuk anak usia dini. Gini, sosial emosional itu sebagaimana penjelasan awal tadi sudah kita pahami bahwa satu sisi mencoba memahami sisi internal diri kita, pada sisi yang lain mencoba melihat sisi eksternal kita atau intrapersonal kita. Itu. Nah, kenapa pentingnya? Satu, anak belang atau sedang belajar menjadi atau dari egosentris menuju sosiosentris. Yang pertama. Yang kedua, pada fase anak memerlukan kecerdasan intra dan interpersonal dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini penting karena memang anak tidak bisa teralienasi dan dipinggirkan dari lingkungan sosial, sehingga anak memang harus punya kecerdasan itu. Ini coba kita akan bahas secara singkat-singkat dulu. Kemudian anak memiliki self yang perlu dikelola untuk keberhasilan hidupnya. Ya, ini adalah nyata, ya, bahwa memang anak memiliki sikap-sikap yang khas, keinginan-keinginan yang khas, tipe perkembangan yang khas, yang kalau itu tidak dikelola sangat kasihan sekali, karena anak memang akan tumbuh dengan bahagia, tumbuh dengan optimal ketika memang dia difasilitasi dengan apa-apa yang memang dia butuhkan, atau perkembangan itu memang sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Selanjutnya, anak adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan afiliasi. Memang betul, anak nggak bisa kemudian kita kunci di rumah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Anak butuh teman, anak butuh orang lain untuk membuat dia menjadi berarti untuk lingkungannya. Itu penting. Selanjutnya, aspek sosial emosional dapat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Ya, karena kita akan menjadi orang, bisa jadi kita adalah orang yang sangat luar biasa gitu kan, pada sisi kognitif kita, luar biasa ingatan kita, kecerdasan kita gitu kan. Tapi nihil atau nir sosial emosional
kita hanya akan menjadi anak yang pintar tapi egois. Anak yang pintar mungkin tapi semaunya sendiri. Anak yang pintar, anak yang cerdas tapi tidak bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Kenapa? Tidak berkembang sisi emosionalnya. Inilah pentingnya, sehingga dia sangat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Itu ya. Kemudian kompleksitas kehidupan yang dihadapi anak. Ya, selanjutnya nanti anak atau kita sendiri akan menghadapi situasi yang mungkin akan lebih dan lebih lagi dibanding hari ini. Kita bayangkan, kemarin nggak ada pandemi gitu kan. Sebelum-sebelumnya nggak ada kondisi seperti ini. Tapi kemudian hari ini kita menghadapi pandemi, kalau kita tidak bisa mengelola sisi emosional kita, bisa jadi kita setiap hari akan stres gitu. Stres banget. Setiap hari kemudian kita biasanya bergerak dengan bebasnya, kemudian dalam beberapa hal hari ini kita perlu menjaga diri, menjaga jarak dan sebagainya. Itu kalau nggak bisa mengelola sisi emosionalnya, wah stres banget itu apalagi sosialnya. Kita kalau tidak bisa kemudian membangun sisi emosional dengan baik, kita akan semakin menjadi bagian yang teralienasi bagi orang lainnya. Kemudian ketangguhan sosial emosional diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, sama, bahwa kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan di luar bayangan kita, mungkin akan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan itu harus dihadapi. Dan sosial emosional kita akan membantu kita untuk saling mengenal, mengekspresikan, dan memberikan reaksi secara wajar, sehingga kita tetap menjadi bagian dari lingkungan sosial yang tetap integral, tidak kemudian merusak, tidak kemudian mengganggu orang lain. Kemudian pentingnya sosial emosional diantaranya juga mengimbangi pandangan tentang keunggulan IQ sama EQ. Ya, ini bagian yang untuk kemudian buat kita menjadi, oh ternyata kecerdasan itu tidak sebatas seperti yang ada di IQ, kemudian EQ dan sebagainya. Ini menjadi penting karena EQ itu akan membantu kita menjadi lebih stabil, IQ kita akan mengangkat kita dengan beberapa pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Oke. Di sini kemudian coba akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu kita bicara tentang perkembangan psikososial. Ini penting juga kita pelajari untuk melihat bagaimana sebenarnya respon anak, ya, respon yang akan diberikan kepada anak atas stimulasi yang dia terima. Yang pertama ada namanya basic trust, kemudian mistrust. Dijelaskan di sini adalah basic trust atau ortu memberikan kebutuhan atau orang tua memberikan kebutuhan fisiologis dan psikologis sehingga anak merasa aman, nyaman, dan tenang. Ketika hope terpenuhi, maka dalam diri anak akan tumbuh trust pada orang tua dan lingkungannya. Basic trust ini menjadi sangat penting dalam kehidupan anak, karena basic trust inilah yang selanjutnya akan membuat anak menjadi menuruti orang, mengikuti saran orang, mengikuti perkataan orang dalam konteks internal dalam keluarga, mengikuti nasihat orang tua, mengikuti arahan orang tua, mengikuti apapun yang disampaikan oleh orang tuanya untuk kebaikan dia. Nah, masalahnya apa? Kalau kemudian orang tua tidak mampu memberikan kebutuhan fisiologis dan psikologis kepada anak pada masa tumbuh kembangnya, sehingga pada masa tumbuh kembang itu kemudian anak merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang. Yang terjadi apa? Yang terjadi anak akan tumbuh mistrust pada anak, tidak pada orang tua. Artinya apa? Tidak memiliki respect, tidak memiliki kepercayaan kepada orang tua. Dan yang terjadi biasanya adalah dia akan mencari trust ke orang lain yang mampu membuat dia merasa aman, nyaman, dan tenang. Disinilah kadang-kadang ada kasus di mana orang tua itu merasa tidak didengarkan nasihatnya, atau merasa tidak diikuti arahannya. Kita kadang-kadang melihat bagaimana ada anak yang sangat-sangat tidak suka pada orang tuanya, sangat-sangat tidak nyaman pada orang. Kenapa? Basic trust-nya sudah bukan pada orang tuanya, tapi pada orang lain.
Ini yang penting untuk kemudian dipahami agar orang tua mengerti bahwa bisa jadi ketika si anak itu menolak mengikuti apa yang kita sarankan, bisa jadi memang kita sendiri yang sebenarnya sudah menimbulkan masalah pada anak, sehingga anak menjadi merasa tidak penting untuk kemudian percaya pada orang tuanya. Kalau terjadi, itu masalah besar. Karena selanjutnya anak akan lebih banyak nyaman, aman, dan tenang ketika dibimbing oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian ada ini autonom, kemudian shame debat. Kemudian di sini adalah kita memahami bahwa kemandirian anak dipengaruhi oleh basic trust, jelas. Yang kedua, kemandirian ditandai dengan kepercayaan diri, merasa aman, bebas, dan optimis. Dan mandiri, percaya diri dalam mengambil keputusan dan memilih. Malu-malu dan ragu, kemudian pesimis. Nah, di sini kita sedikit akan membincang tentang otonom, bahwa respon anak pada sebuah situasi itu akan menjadi istilahnya, dia menjadi pede gitu loh. Tapi pada sisi yang lain ada anak yang kemudian acuh lah gitu ya, arwah ngurus gitu ibaratnya gitu ya. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa kemandirian ditandai dengan kepercayaan diri, merasa aman, bebas, dan optimis. Anak yang tertekan, anak yang ditekan, anak yang dipaksa, anak yang tadilah dipaksa, akan sangat sulit sekali untuk kemudian mengeluarkan sisi kediriannya, sisi kemandiriannya pada sebuah situasi. Kenapa? Ya dipaksa. Yang dia lakukan bisa jadi bukan karena keinginannya, tapi lebih pada sekedar ingin mengikuti apa yang dipaksakan untuk dirinya. Contoh, ini seperti ketika ada anak, gitu kan? Ada anak yang sedang belajar untuk makan. Ya, sering ya kita melihat anak-anak kecil itu yang belajar untuk makan, yang ketika dia mau belajar makan, maka ya seperti itu. Dia pegang sendok, dia pegang garpu, kemudian menghadapi makanannya, dan dia bersikap seperti layaknya anak. Yaitu apa? Ada yang dimakan, ada yang dibuang, ada yang dan sebagainya gitu ya. Tapi itulah kemandirian dia pada level dia. Apakah kita nggak boleh menata? Menata boleh, tapi jangan dipaksa. Memberitahu boleh, tapi jangan diperintah dengan keras, dengan paksaan, jangan. Karena apa? Justru itulah yang nanti biasanya akan memberangus potensi kemandirian dia. Dia akan menjadi apa? Yang bagian akhir itu akan malu-malu, ragu, pesimis, dan jauh dari rasa percaya diri dalam mengambil keputusan dan memilih. Sehingga kita harus memahami bahwa tumbuh kembang anak di yang kita sebut sebagai golden age itu harus kita tempatkan pada posisi yang benar-benar pas untuk tumbuh kembang anak. Agar apa? Agar membuat dia tumbuh pada masanya dengan levelnya dan tetap menjadi diri dia sebagai anak yang berkembang dengan usianya masing-masing. Dan yang bagian selanjutnya adalah ada inisiatif sama ini ya. Kita pahami bahwa ada exploration activity, ada pengambilan keputusan, berani menyampaikan ide, punya inisiatif berdasarkan keyakinan diri sendiri. Penting ini, kita membuat anak bisa berani berbicara, berani dan berteriak dengan sopan, berani lihat apa dia mengutarakan apa. Itu penting, karena pada level itulah di saat bersamaan anak sebenarnya sedang belajar untuk bicara, anak sedang belajar untuk merespon sesuatu. Itu kalau kita tekan, anak kehilangan itu. Disinilah kita sebenarnya punya kesempatan untuk melatih inisiatif anak sejak anak itu masih usia dini, dan ini sangat penting sekali. Oke, selanjutnya ada bagian untuk kita bisa mengambil sebuah pemahaman singkatnya adalah sasaran pengembangan sosial emosional adalah untuk membantu meningkatkan kualitas emosi dan sosial yang penting bagi keberhasilan anak. Ini perlu dipahami bahwa pengembangan sosial emosional itu tidak, sekali lagi, tidak seperti kita itu harus membentuk anak. Tidak. Kenapa? Anak sebenarnya sudah punya modal. Ya.
Yang terpenting di sini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas emosi dan sosial yang penting bagi keberhasilan anak. Bedanya di mana? Meningkatkan kualitas itu berarti kita memahami bahwa anak itu sudah punya modal, anak sudah punya potensi, anak sudah punya kemampuan, yang tinggal kita tingkatkan kualitasnya agar anak bisa tumbuh menjadi anak pada masanya dengan tingkat perkembangan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang dia. Nah, ini frame yang perlu kita pahami bahwa apakah kemudian kita harus membuat anak menjadi sama semua? Enggak. Karena apa? Sekali lagi, modal anak itu beragam, potensi anak itu beragam, maka kita pada porsinya adalah membantu anak, ya, sekali lagi, membantu anak untuk meningkatkan kualitas emosi dan sosial yang penting bagi keberhasilan anak. Kalau kita mampu membantu ini, kita sebenarnya sudah menanamkan pondasi yang baik, ya. Kita bisa menanamkan simpul kekuatan terbaik bagi anak agar tumbuh menjadi anak yang satu bisa mengelola emosinya dengan baik, pada sisi yang lain dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga tindakan dia, sikap dia, kehidupan dia bisa selaras, bisa sesuai dengan norma, dengan nilai, dengan tata tertib yang memang sudah ada dan diukimi oleh semua anggota lingkungan sosial kita. Barangkali itu pada sesi pertama ini kita membahas beberapa hal mendasar tentang sosial dan emosional, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan atau sudah kami paparkan pada bagian ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan selanjutnya pada bagian yang lain kita akan meneruskan pembahasan tentang detail dari perkembangan sosial emosional itu sendiri. Kita akan melihat profil bagaimana perkembangan sosial emosional itu tumbuh dari usia 0 sampai pada usia 6 tahun. Ya, sehingga pada bagian selanjutnya kita akan mengolah dan akan membahas itu satu persatu untuk memahami bahwa seperti ini toh indikator capaian dari perkembangan emosional anak usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga cukup di sini dulu pada bagian awal ini, pada seri 1 ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.